Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Isdaryanto, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Paguyangan, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan menjelaskan modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Adapun sistematika refleksi yang pertama, saya nanti akan menjelaskan tentang simpulan materi, pemahaman sebelum mempelajari materi, pemahaman setelah mempelajari materi, dan rencana tindak lanjut. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama nanti yang saya akan jelaskan yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan zaman, yaitu asas trikon. Kemudian yang keempat, budi pekerti. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun. Di sini guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, yang mana ketika petani menanam jagung, pasti akan tumbuh jagung. Atau ketika petani menanam padi, akan tumbuh menjadi padi. Yang kemudian tugas petani yaitu menyiapkan lahan yang subur, kemudian menghilangkan hama, kemudian memberi pupuk, dan lain-lain. Selanjutnya, proses menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau motivasi. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat. Yang selanjutnya, kodrat alam dan zaman. Anak bukan tabula rasa, yaitu anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas. Di kertas itu seorang anak sudah ada tulisan coretan yang samar-samar. Tugas pendidikan adalah untuk menebalkannya, sehingga menjadi jelas dan bermakna. Selanjutnya, kodrat alam. Di sini kodrat alam diartikan pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak. Kemudian kodrat zaman, pendidikan menyesuaikan zaman. Adapun pengertian asas trikon, yang pertama continue. Pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan. Konvergen, mengambil dari berbagai sumber. Kemudian konsentris, relevan dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada anak.
Nah, di sini pendidikan itu harus menuntun. Kemudian pendidikan yang berpihak kepada siswa. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Selanjutnya cipta, rasa, dan karsa. Nah, di sini cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Di sisi lain, keluarga juga sangat berpengaruh kepada pendidikan anak. Pemahaman sebelum saya mempelajari materi. Yang pertama, menurut saya pembelajaran berpusat kepada guru saja. Kemudian mengejar ketuntasan materi saja. Menyamakan standar penilaian materi. Cenderung fokus dari buku paket yang tersedia. Kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa. Fokus pada hasil bukan proses. Nah, selanjutnya pemahaman setelah saya mempelajari materi, yaitu yang pertama pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kemudian bukan mengajarkan tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. Bukan mengejar materi tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Sumber belajar itu tidak hanya dari buku tetapi dari berbagai sumber. Yang terakhir, proses itu lebih penting daripada hasil. Kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang saya susun yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yaitu yang pertama, dengan merancang pembelajaran yang menarik, yaitu ice breaking, metode interaktif, dan lain-lain. Menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Selanjutnya yang kedua, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan aspek psikologi latar belakang siswa dan kemampuan awalnya. Yang keempat, melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat bakat dan keberagaman siswa. Demikian penjelasan tentang simpulan dan refleksi saya tentang modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.